Halo, kita berjumpa lagi di dalam acara bedah buku bersama saya, Foni Dwijanti. Kali ini saya akan membahas tentang buku Wawasan Bursa Saham karangan saya yang sudah lama, tetapi sampai sekarang tetap kita perlukan wawasan apa sih itu saham. Di buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan ini dibuat untuk kuliah anak-anak ekonomi yang mempelajari bidang saham atau yang ingin tahu tentang wawasan saham. Oke, ini buku sudah lama, tetapi kita akan bedah buku ini satu persatu ya. Nah, kita lihat ya. Ini karangan saya, nama saya ada di atas ini. Kemudian ini kita lihat ya, ini sudah lama memang dan diterbitkan oleh Atmajaya, tahunnya ada ya. Ini dulu saya menulis, kemudian kata pengantar. Nah, memang saham itu sekarang sudah tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kita wawasannya kurang, masyarakat sangat masih minim ya. Kalau sekarang itu sudah hampir kita bisa tahu apa itu transaksi saham, itu kita ada punya gambaran. Nah, awal-awalnya dari dulu, dari buku-buku inilah bisa berkembang, kemudian pengetahuannya pun semakin banyak. Saya membuat buku ini karena saya pernah bekerja di kantor pialang di bursa saham. Nah, waktu itu saya sebagai settlement ya, kemudian saya juga tahu banyak tentang seluk-beluk saham, dari transaksinya, kemudian kita harus bagaimana, misalnya ada yang pecah saham atau stock split atau pendapat dividen dari saham itu sendiri, kemudian nanti registrasi, kemudian nanti kalau ada orang beli saham itu harus ya kita bagaimana sih nanti, oh ada satu untuk nasabah, satunya untuk pusat, kemudian nanti dia harus membayar berapa, perincian tentang bagaimana sih prosesnya, terus apa sih itu saham, itu nanti di buku ini pasti ada saham itu apa, kemudian contohnya seperti apa, terus tujuannya apa orang bertransaksi saham. Oh, untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu ada yang keuntungan singkat, ada yang jangka panjang atau dividen. Istilahnya keuntungannya itu dividen. Tapi kalau kita sebut juga capital gain itu kalau kita misalnya dari kita beli saham ya, seorang nasabah investor sebutannya, kita beli saham, kemudian dia tujuannya itu hanya kalau sahamnya misalnya naik ya, dia akan jual secepat mungkin. Terus nanti kalau dia beli kemudian naik lagi dia jual lagi, jadi dia keuntungannya hanya ya bukan untuk jangka panjang ya. Kalau keuntungan jangka panjang itu kadang pembagian dividen, misalnya nanti setelah berapa lama itu perusahaan yang go public, perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan oleh publik, itu yang dimaksud, yang perusahaan yang udah go public itu sahamnya jadi bisa dibeli oleh masyarakat umum. Nah, kemudian kita nanti satu persatu ya, di sini ada sejarahnya juga kita perlu tahu. Kemudian apa sih perbedaan dividen dan capital gain? Kemudian kalau di koran-koran itu sering dulu ya kita lihat ada rapat umum pemegang saham luar biasa RUPBLS, kemudian itu tujuannya apa? Kemudian nah biasanya tuh di situ itu makanya kita orang-orang yang memiliki saham di perusahaan, misalnya di koran itu PT Indofood sukses makmur mengadakan RULPBS, mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, diumumkan, kemudian nanti keuntungannya pun dividen atau apa itu ada di situ sekilas, kemudian nanti dari hasil rapat itu ya. Nah, keuntungan itu yang nanti akan dibagi-bagikan
dibagikan untuk para pemegang saham, tergantung proporsionalnya ya. Kalau ada yang 50% pemegang saham dari misalnya nih yang saya buat contoh PT Indofood Sukses Makmur misalnya, saham itu banyak sekali dan nama-namanya itu misalnya dulu kalau saya pas bekerja di sana itu pakai singkatan ya, misalnya Telkom itu TLKM, Matahari Putra Prima MPPA, kemudian nanti ada misalnya Gajah Tunggal, PT Gajah Tunggal itu GJTL. Nah, itu nanti juga kita bahas semua ada di situ. Kemudian nanti kita tuh juga belajar yang lain-lain yang bukan hanya ceritanya bukan hanya saham ya, tetapi ini ada reksadana, masih ada hubungan ya, perbedaannya mungkin orang biar lebih jelas tentang saham maka harus dia ada perbandingan. Kemudian fungsi pentingnya pialang, risikonya ada ini ya, risiko membeli saham. Ini ada juga orang kan bisa juga beruntung, ada bisa rugi karena ketika dia beli keadaan harganya tinggi, kemudian tiba-tiba harga sahamnya ditunggu tidak naik-naik tapi malah turun. Nah, saham itu kalau turun terus nanti kalau dijual misalnya rugi. Nah, kita apa yang diupayakan? Nah, kita kalau misalnya segera jual, tapi kalau mau ditunggu kita nggak tahu persis keadaannya bagaimana perusahaan itu, karena naik turunnya saham itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dari sosial politik, dari faktor perusahaannya itu sendiri, perkembangannya perusahaannya itu sendiri, itu sangat mempengaruhi harga saham yang kita sendiri itu tidak tahu. Kemudian kalau misalnya ada pandemi, tentu saja saham-saham tertentu banyak yang turun, tapi ada juga saham yang naik, misalnya saham-saham dari misalnya yang perusahaan farmasi ya, misalnya katakanlah contoh aja ya, ini ya PT Kalbe Farma misalnya, kalau dulu namanya KLBA itu terus bisa juga naik. Kenapa sahamnya naik? Karena obat-obatnya terus banyak sekali yang laris, biasanya berkembangnya obat jadi cepat karena pandemi banyak butuh obat, terus kemudian harga sahamnya pun ikut naik. Nah, ini nanti juga dibahas juga, kita beralih sebentar ke pengertian capital gain ini ya apa. Nah, dividen tadi sekilas sudah saya jelaskan ya, kalau dividen orang kadang tanam saham untuk jangka lama, kok dia ingin mendapat keuntungan dari perusahaan itu. Tapi kalau capital gain itu dia orang itu hanya ingin misalnya beli tapi nanti begitu naik dia jual. Tapi kalau jadi keuntungan dari itu aja transaksi misalnya naik turunnya itu sangat mempengaruhi, yang dia akan ikuti terus gitu ya. Nah, nanti jadi kita beda apa karakter spekulan dan investor. Nah, di sini buku saya bisa banyak diketahui di sini pengertian saham. Nah, saham itu apa gitu, selembar kertas yang menerangkan pemilik kertas tersebut adalah pemilik berapapun porsinya ya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas atau saham tersebut sesuai porsi kepemilikannya itu tertera pada saham. Ada nominalnya juga. Saham itu kayak kalau kita pernah punya piagam ya, tebalnya seperti itu, terus tulisannya tapi ada sahamnya apa dijelaskan, kemudian nanti di situ ada nominalnya. Nah, kita kalau beli saham sebenarnya fisiknya itu dapat seperti itu. Tetapi kalau orang kadang jual beli secara di online itu kan banyak ya sekarang ya, maksudnya kalau saham kan memang online ya, naik turunnya harga itu mengikuti pasar, dan kemudian nanti kita harus mengikuti juga harga naik turunnya, tujuannya untuk kalau naik dijual lagi secepatnya begitu. Itu juga makanya fisiknya kadang ada yang tidak terlalu maksudnya tidak dimiliki langsung, tetapi kita secara punya saham gitu ya, tetapi tinggal nanti kita bisa langsung jual beli. Nah, seperti ini ya contoh saham. Ini contoh saham, saya pernah beli saham ya, saya sendiri pernah beli saham ini Sunsan Tekstil ini. Nah, ini saya beli 1 lembar dulu seperti ini, coba diamati contohnya. Ini kan dulu saya bukukan ya.
Tuh. Terus proses perdagangannya di mana sih? Di kantor kayak broker gitu ya. Di situ nanti ada monitor-monitor yang isinya banyak sekali. Sekarang zamannya lebih canggih, jadi bisa dipantau langsung. Bahkan monitor banyak itu, bahkan sekarang dari rumah pun juga bisa. Harus online ya, harga-harga naik turunnya. Jadi kita bisa amati, terus kita juga bisa meminta pertolongan kayak misalnya kayak orang-orang yang di lantai bursa itu ya, dia ada yang namanya kayak dealer gitu ya, tujuannya misalnya untuk mengamati terus nanti langsung menginfokan, memberi pertolongan kepada investor-investor ya, apa sih yang bakal naik itu dia diprediksi sendiri, nanti semuanya bisa. Di sini banyak sekali, tetapi nanti bisa dia dibaca sendiri ya bukunya. Ini kita hanya sekilas, kemudian tujuannya nih di sini ada banyak sekali. Ini buku ini saya terbitkan lama ya, tetapi ada juga saya juga membuat buku yang edisi revisi daripada ini. Nah, ini adalah buku edisi revisi saya. Ini saya geser dulu ya. Ini adalah, nah, judulnya saya bedakan. Isinya sebenarnya edisi revisi dari yang buku yang satu ini. Oke, itu sekedar ulasan saya tentang buku saya yang wawasan bursa saham ya. Nah, ini di sini nanti lengkap bisa dilihat. Bahkan ada istilah-istilah saham, kemudian nanti contoh-contohnya semua itu mengikuti perkembangan ya. Jadi kenapa saya revisi, karena juga semua harus up to date ya. Jadi sesuai dengan yang masa sekarang. Kalau misalnya contohnya aja, kalau dulu beli saham kan harus 1 lot 500 lembar, 1 lot itu isinya 500 lembar. Nah sekarang udah berubah lagi, beda. Ini juga buku tulisan saya, tapi penerbitnya memang sudah berganti nama ya, tapi tetap Atma Jaya juga ya. Begitu, nanti mau lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri di buku saya. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe.